Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Pertama dan pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, pada malam ke-9, ya Pak, malam ke-9 dan berpuasa kita pada siang hari tadi, yaitu puasa hari ke-8. Alhamdulillah pada hari ini kita disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat di mushola kita ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, dalam rangka menunaikan perintah dari Allah, yakni melaksanakan qiyamul lail, sholat malam dan ibadah-ibadah lainnya yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini setidaknya Allah memberikan nikmat minimal 2 kepada kita. Yang pertama, nikmat kesehatan. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu Indonesia sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mulai dari siang tadi sampai malam kini nikmat tersebut pun masih diberikan kepada kita. Buktinya kita sampai di mushola kita ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita. Dan yang kedua apa nikmatnya lagi? Yang kedua, nikmat kesempatan. Kita diberikan kesempatan oleh Allah. Jarang-jarang Allah memberikan kesempatan kepada umatnya. Barangkali ada keluarga kita, barangkali ada bersama famili kita yang masih tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Apakah sakit, apakah ada kegiatan lain yang tidak sempat pada hari. Jadi beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruhnya anak-anak kami hadir bersama-sama kita di sini. Seterusnya salawat besar-besaran pula kita hadiahkan, kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, yang aku muliakan Bapak Ibu pengurus Mushola Ar-Rasul Askol Balai Selasa Ustadz, yang sama-sama hormati angku-angku, nenek mama, alim ulama, cadia pandai, ibu-ibu, para pemuda, para remaja, dan juga kepada anak-anak yang mencatat, ya, yang menjadi wartawan dan wartawati. Iyo, itu catat ya. Jadi yang bergerak itu adalah tangan. Suaranya, mulutnya tidak bergerak. Cukup apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti dicatat. Wartawan dan wartawati, dan umumnya sidang jamaah tarawih
yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang aku muliakan, sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi, itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi judul tausiah kita pada malam hari ini adalah kewajiban mencari nafkah yang halal dan baik. Kewajiban mencari nafkah yang halal dan baik di bulan Ramadan ini, pada bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara secara luas, agama kita, agama Islam, yaitu menganjurkan dan juga banyak membahas, banyak memerintahkan. Ada dalam bidang ibadah, ada bidang muamalah, dan ada bidang-bidang yang lain yang terangkum dalam kitab Al-Quran ini. Termasuk di sini dalam masalah nafkah. Kewajiban kita mencari nafkah. Apakah dimaksud dengan nafkah? Nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diadakan, dicari oleh kepala keluarga. Siapa kepala keluarga? Pak, Bu. Yang jelas kepala keluarga itu adalah bapak-bapak atau laki-laki. Ibu-ibu bisa jadi kepala keluarga? Bisa, boleh. Seandainya kepala keluarganya atau suaminya tidak ada lagi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Artinya nanti dalam kita mencari nafkah, kita tidak boleh menjejaki, mengikuti apa yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh setan. Karena kita ketahui setan itu adalah musuh yang nyata. Di mana-mana ada setan. Ingat, di mana-mana itu ada setan. Cuma kita tidak bisa melihatnya. Bapak-bapak, ibu yang berhormati, terkait dengan nafkah tadi, yang bertugas mengisi nafkah adalah kepala keluarga. Bagi yang sudah berkeluarga. Bagi yang belum berkeluarga, bisa membantu kepala keluarga untuk mencari nafkah. Contoh, seseorang anak yang sudah bekerja, yang sudah berpenghasilan, kemudian membantu orang tua, membantu bapak ibu untuk mencari nafkah, itu boleh dilaksanakan dengan alasan untuk membantu dan juga meringankan beban orang tua. Apakah itu dikatakan nafkah? Itu namanya untuk membantu kepala keluarga. Yang jelas konsep nafkah ini adalah yang dicari, yang dilakukan oleh seseorang kepala keluarga. Itulah tanggung jawab yang pertama dari seorang laki-laki. Dalam mencari nafkah ini, Bapak Ibu, ada beberapa cara, ada beberapa syaratnya yang perlu kita perhatikan. Yang mana adalah nafkah itulah halal cara mendapatkannya dan baik dampaknya. Bagaimana kita mencari sesuatu yang halal, bagaimana kita memberikan dampak yang baik kepada kita. Karena kalau kita lihat di dunia ini kan banyak pekerjaan, banyak profesi. Contoh menjadi petani di sawah, di ladang, menjadi pedagang di pasar, menjadi pegawai di kantor-kantor. Umumnya bapak-bapak di sini menjadi aparat penegak hukum. Maaf kalau kata yang salah. Kira-kira karena di sini adalah tempatnya kompleks tempat bapak-bapak polisi di sini. Umumnya kan berprofesi sebagai polisi di sini. Termasuk tentara, termasuk sebagai menteri, termasuk hal yang lain. Itulah bagian di profesi yang ada pada kita. Bapak, ibu yang berhormati, bagaimana kita mendapatkan nafkah? Bagaimana mencari nafkah tersebut?
Yang pertama adalah bekerja dengan target, dengan tujuan untuk beribadah. Artinya itu kalau kita bekerja, jangan lalaikan ibadah, terutama yang rutin kita lakukan mulai dari pagi sampai malam, seperti sholat. Tiba waktu subuh, sebelum berangkat kerja, kita bangun, kita sholat subuh. Tiba waktu zuhur, kita sholat zuhur. Seterusnya sampai asar, maghrib, dan isya. Apalagi di sekarang, di bulan Ramadan ini. Ini lebih banyak lagi pahala yang Bapak Ibu lakukan. Artinya, kalau kita mencari nafkah, jangan lalaikan ibadah kita. Jangan kita tidak melaksanakan ibadah. Jangan tidak sholat itu minimal orang. Jangan kita lalaikan tidak sholat zuhur dan sholat yang lain. Jadi kalau kita tidak melaksanakan bekerja kita tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka nafkah yang kita cari tersebut tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya hari ini kami hanya mengingatkan, bukan menggurui dan menceramai Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, dalam kita mencari nafkah, berarti jangan ditelakkan, jangan dilalaikan sholat. Itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari hadis riwayat Bukhari mengatakan, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Artinya dari hasil buah pekerjaan kita sendiri, dari apa yang kita kerjakan secara rutin di tempat kita bekerja, maka nafkah pekerjaan yang kita lakukan, nafkah keuangan yang kita dapatkan, itu akan membantu, akan dilaksanakan oleh perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mencari nafkah, apakah dampaknya bagi kita? Ini penting. Setelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak, apa dampaknya bagi kita? Itu pasti tidak ada. Yang pertama adalah apa dampak yang halal. Apa dampak nafkah yang halal dan baik itu? Halal dan thayyiban. Halal lebih baik bagi kita. Yang pertama adalah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari sesuatu, kalau kita bekerja dan menghasilkan yang halal dan baik, apabila kita berdoa, segala doa kita maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Bapak Ibu semuanya, segala yang kita mintakan kepada Allah berupa doa, seolah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah langsung diijabah oleh Allah doa kita? Itu tergantung apa yang diberikan oleh Allah. Bisa jadi kita berdoa hari ini dikabulkan. Yang pertama, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu, sidang jemaat tarawih yang berbahagia. Yang kedua, apa dampaknya kalau kita bekerja mencari nafkah yang halal dan baik, halal dan thayyiban, adalah dampaknya yaitu kepada keluarga kita menjadi tenang, keluarga kita menjadi sakinah. Sakinah kalau kita pergi berparalel atau kenduri, biasa didoakan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kan samaran. Jadi itu kembali jawabannya kepada diri kita sendiri, kepada bapak, kepada ibu dalam keluarga. Kalau seandainya masih terdapat hal tersebut, ke depan itu dapat kita perbarui, dapat kita ubah dengan adanya hubungan yang baik antara suami dan istri, ayah dan bunda, bapak dengan ibu yang sebagai yang ada di rumah tangga. Kalau ibarat rumah tangga, organisasi,
kepala keluarga itulah ketuanya, iya Pak, semuanya ketua di organisasi. Dan ibu tuh ini sekretaris, ini bendahara, ini mencatat keuangan, ini orang belanjaan PT itu. Iya Bu, yang belakang, iya Bu, iya ibu. Jadi sebagian, jadi itu Pak Ibu. Jadi keluarga kita menjadi tenang kalau kita mendapatkan cara dengan halalan thayyiban. Termasuk juga kepada anak-anak kita, di dampaknya ketiga untuk anak. Jadi anak-anak kita menjadi tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Tadi kalau dapat yang pertama dengan doa, yang kedua ke keluarga, yang ketiga inilah dampaknya kepada anak-anak kita. Itu dampaknya kepada anak-anak kita. Dia anak-anak kita akan ikut juga menikmati apa yang kita berikan. Keuangan yang kita dapatkan, kita beli, kita makan bersama-sama, anak ikut di dalamnya, maka itu juga akan berdampak kiamat. Jadi kalau sebenarnya ada anak-anak Pak, dalam buku contohnya bukan menggurui, tidak. Kalau ada yang seperti itu kan salah satu saja, salah satu indikator dari nafkah tadi, dampaknya ke anak kita. Kalau tidak bisa diberikan nasihat, itu kan baik itu bisa diberikan yang ada dampaknya tentang nafkah yang lebih baik. Jadi intinya Bapak Ibu semuanya tentang nafkah halal dan thayyiban, kewajiban mencari nafkah yang halal lebih baik ini itu banyak dampaknya, terutama yang tiga tadi. Yang pertama kepada doa kita, yang kedua kepada keluarga kita, yang ketiga adalah kepada anak kita yang berakhlak mulia. Semuanya kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ibda bin nafsi. Kembali kepada kita. Apakah keluarga kita ingin baik? Apakah kita mencari sesuatu hal yang kita dapatkan dengan yang baik atau tidak? Itu kembali kepada kita. Karena Allah sudah memberitakan, kulu mimma ardi halal dan thayyiban. Apabila yang kita makan di bumi ini, carilah yang ada di muka ini yang halal dan thayyiban. Dan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Karena apabila tidak mencari hal yang baik tersebut, maka kita disamakan atau sama setan. Jadi ibarat itu, dia apabila kita tidak melaksanakan tersebut, maka kita akan dibawa-bawa, dialurkan oleh setan nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang berbahagia. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, tadi itu, jadi baiklah kita mencari nafkah yang halal dan thayyiban. Yang pertama tadi, dalam segi bekerja mencari nafkah, jangan lupa beribadah, terutama sholat pada malam hari ini, bersedekah. Mari kita memperbanyak sedekah. Yang kedua dampaknya tadi kepada doa kita, yang kedua kepada keluarga, yang ketiga kepada anak-anak kita. Ke situ larinya kalau kita mencari nafkah yang halal dan thayyiban. Baiklah Bapak, Ibu, sidang jemaah tarawih yang berbahagia, barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Tadi lupa Pak memperkenalkan diri. Nama yang disebutkan oleh pembawa acara tadi, nama Hari Novandi, bertugas sehari-hari itu di Kemenak atau di kantor PUA Kecamatan Limakau. Jadi alamat di Cibadak di Limakau yang di atas. Itu saja untuk perkenalan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh yang hadir pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.